Halo Lemet, kali ini kita coba bahas tentang konsep dasar pengendalian mutu. Apa itu pengendalian mutu dan apa bedanya dengan jaminan mutu? Kalau kita lihat dalam definisinya, jaminan mutu adalah bagian dari manajemen mutu fokus pada pemberian keyakinan bahwa persyaratan mutu akan dipenuhi. Jaminan mutu ini merupakan seluruh kegiatan yang sistematik dan terencana yang diterapkan dalam sistem manajemen lab dan didemonstrasikan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa hasil pengujian akan memenuhi persyaratan mutu. Sedangkan pengendalian mutu merupakan bagian dari manajemen mutu fokus pada pemenuhan persyaratan mutu. Ini merupakan suatu tahapan pengendalian, pemantauan, pemeriksaan yang dilakukan untuk mengevaluasi suatu aspek teknis pengujian. Dalam laporan hasil pengujian, kepastian validitas hasil ini merupakan bagian yang sangat penting. Di dalam kepastian validitas hasil pengujian, setidaknya ada 4 yang harus dipertimbangkan. Yang pertama adalah internal quality control. Internal quality control ini akan fokus pada akurasi, presisi, blanko, linearitas. Bagaimana hasil pengujian tersebut meliputi CRM atau Certified Reference Material dan kalibrasi. Yang kedua adalah external quality control, yaitu kita lakukan uji profisiensi atau inter-laboratory comparison. Yang ketiga, internal quality assessment, yaitu bagaimana melaksanakan rutinitas lab itu internal audit, management review, dan yang keempat atau yang terakhir adalah external quality assessment, akreditasi dari badan independen. Ketika 4 hal ini dipertimbangkan dalam setiap laporan hasil pengujian, maka validitas data hasil pengujian ini bisa terjamin. Melalui pengendalian mutu yang sistematik dan terencana, maka tahapan dalam proses pengambilan sampel dan pengujian dapat dikendalikan, dipantau, dan diperiksa dengan cara mengukur apa yang sedang terjadi, membandingkan terhadap apa yang seharusnya terjadi, dan melakukan suatu tindakan jika ada ketidaksesuaian. Tujuan dari internal quality control adalah untuk memastikan bahwa tahapan proses pengujian dapat berjalan secara efektif dan efisien dengan cara mengendalikan kesalahan yang mungkin terjadi, di antaranya analisis yang kurang kompeten, pengoperasian peralatan yang tidak sesuai dengan instruksi kerja, peralatan yang tidak dikalibrasi dan atau uji kinerja, penerapan metode pengujian yang kurang tepat, fasilitas dan kondisi lingkungan pengujian yang kurang memadai, pengendalian rekaman teknis kurang dipelihara, dan pelaporan termasuk verifikasi dan validasi data pengujian kurang memadai. Perbedaan antara jaminan mutu dan pengendalian mutu kita bisa bahas sebagai berikut. Kita masuk dalam pengendalian mutu. Ini merupakan aktivitas rutin analis laboratorium dalam menerapkan tahapan teknis metode pengujian parameter kualitas lingkungan sehingga sasaran mutu data hasil pengujian memenuhi batas keberterimaan dengan meminimalkan ketidaksesuaian atau bias yang terjadi. Pemenuhan persyaratan teknis meliputi antara lain kompetensi analisnya, sejarah dan keutuhan sampel, perlakuan awal, preparasi dan pengujian sampel, blanko laboratorium, dekontaminasi peralatan gelas, kalibrasi dan atau uji kinerja peralatan pengukuran termasuk peralatan gelas,
Aquades, bahan kimia, dan bahan ajuan bersertifikat, kondisi akomodasi dan lingkungan pengujian, akurasi dan presisi hasil pengujian, ketertelusuran pengukuran, angka penting dan ketidakpastian, pelaporan hasil, serta pemeliharaan rekaman data. Kalau kita lihat di dalam pengendalian mutu ini, semua yang saya sampaikan tersebut ini bagian dari apa yang ada dalam metode pengujian. Kita coba lihat apa itu jaminan mutu. Jaminan mutu atau quality assurance ini salah satunya adalah validasi atau verifikasi metode pengujian yang terencana, sehingga penerapan metode pengujian sesuai persyaratan tertentu untuk suatu maksud khusus dipenuhi. Yang kedua, data pengujian yang dihasilkan oleh analis diverifikasi oleh penyelia dan divalidasi oleh manajer teknis untuk memastikan mutu data memenuhi persyaratan serta tujuan yang dimaksud. Ketiga, audit internal oleh manajer mutu dan kaji ulang manajemen oleh manajer puncak dilakukan untuk memastikan tahapan pengujian dan hasil yang dilaporkan telah memenuhi kesesuaian secara teknis dan pemenuhan sistem manajemen mutu terdokumentasi. Keempat, mengikuti uji proficiency yang dilakukan oleh penyelenggara kompeten untuk evaluasi kinerja lab secara independen dalam menerapkan metode pengujian parameter kualitas lingkungan. Dan yang terakhir adalah asesmen oleh badan akreditasi untuk mengetahui kompetensi lab dalam melakukan pengujian parameter kualitas lingkungan baik secara teknis maupun sistem manajemen mutu. Ini adalah jaminan mutu. Jadi kalau gitu, jaminan mutu ini merupakan eksternal quality control. Sementara pengendalian mutu tadi kita sebut dengan internal quality control. Melalui pengendalian mutu yang sistematik dan terencana, maka tahapan dalam proses pengujian dapat dikendalikan, dipantau, dan diperiksa untuk memastikan bahwa sistem manajemen lab berjalan secara efektif. Jika ketidaksesuaian ditemukan dalam penerapan internal quality control, maka tindakan perbaikan segera mungkin dilakukan berdasarkan 5 pertanyaan di bawah ini. Ketidaksesuaian apa yang telah terjadi? Di mana ketidaksesuaian tersebut terjadi? Kapan ketidaksesuaian tersebut terjadi? Siapa yang telah melakukan ketidaksesuaian tersebut? Mengapa ketidaksesuaian tersebut terjadi? Ingat, jangan menyalahkan personil, tapi kita harus menyelesaikan bersama-sama. Di dalam forum rapat kita tentukan siapa penanggung jawab atas ketidaksesuaian tersebut. Bagaimana kita melakukan verifikasinya? Koreksinya seperti apa? Akar permasalahan, tindakan koreksi, dan kapan itu harus diselesaikan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih.